Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya KDEW Karkadewi, nomor absen 20 dari kelas 12 IPS 3. Pada pelajaran sejarah peminatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang sejarah kontemporer dunia, yaitu runtuhnya apartheid di Afrika Selatan. Apartheid adalah sistem pemisahan ras yang ditetapkan oleh pemerintahan kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Walaupun sudah dihapuskan, politik apartheid tetap memberikan luka tersendiri bagi warga kulit hitam. Untuk kompetensi dasar pada materi yang saya sampaikan hari ini adalah mengenai sejarah kontemporer dunia, yaitu runtuhnya apartheid di Afrika Selatan. Runtuhnya apartheid di Afrika Selatan. 1. Latar belakang munculnya politik apartheid. Apartheid berasal dari bahasa Belanda, yakni pemisahan. Pemisahan di sini berarti pemisahan orang-orang Belanda yang berkulit putih dengan penduduk asli Afrika yang berkulit hitam. Apartheid kemudian berkembang menjadi suatu kebijakan politik dan menjadi politik resmi pemerintahan Afrika Selatan yang terdiri dari program-program dan peraturan-peraturan yang bertujuan melestarikan pemisahan rasial. Secara struktural, apartheid adalah kebijakan mempertahankan dominasi minoritas kulit putih dan mayoritas bukan kulit putih melalui pengaturan masyarakat di bidang sosial dan budaya serta politik militer dan ekonomi. Kebijakan ini berlaku tahun 1948. Pada saat itu, Afrika Selatan dibagi menjadi 4 golongan ras utama, yaitu kulit putih, kulit hitam, kulit berwarna, dan yang terakhir kulit Asia. Masalah apartheid berasal dari pendudukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di Afrika. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Afrika adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke Afrika Selatan dipimpin oleh Jan Anthony van Riebeeck. Kedatangan bangsa Belanda ini menimbulkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat Afrika Selatan. Masyarakat Afrika Selatan menjadi di bawah pendudukan bangsa Eropa, sehingga masalah kulit ini yang menjadi titik pangkal dari munculnya masalah apartheid. Bangsa Belanda kemudian menetap di Afrika Selatan. Mereka sering disebut dengan bangsa Boer. Kedatangan bangsa Belanda ini kemudian diikuti oleh bangsa Inggris yang berhasil melakukan penguasaan di daerah Afrika Utara, yakni Mesir, Afrika Selatan, Cape Town. Kedatangan Inggris ini menyebabkan perang Boer antara Inggris dan Belanda. Inggris berhasil mengalahkan Belanda sehingga wilayah Afrika Selatan menjadi daerah kekuasaan Inggris. Akhirnya, Inggris menjadi penguasa Afrika Selatan. Kemenangan Inggris, maka banyak orang Inggris kemudian datang ke Afrika Selatan. Pada tahun 1910 dibentuk Uni Afrika Selatan yang merupakan gabungan dari kedua republik kaum Boer. Uni Afrika Selatan adalah dominan Inggris. Perkembangan politik apartheid. Partai Nasional terpilih untuk menguasai Afrika Selatan. Hal ini memperkuat implementasi pemisahan rasial di bawah kekuasaan kolonial Belanda dan Inggris. Dan pemerintahan Afrika Selatan selanjutnya sejak terbentuknya Perserikatan Union, pemerintahan nasional mengatur jalan undang-undang pemisahan penggolongan orang-orang ke dalam 3 ras, pengembangan hak-hak dan batasan-batasan untuk masing-masing golongan seperti hukum PAS dan batasan pemukiman. Minoritas kulit putih menguasai mayoritas kulit hitam yang jauh lebih besar. Sistem pemisahan ini kemudian dikenal secara kolektif sebagai apartheid. Pemencilan ini dimaksudkan kulit putih untuk mengontrol kekayaan yang mempercepat industrial dari tahun 1950-an, 1960-an, dan 1970-an. Selama minoritas kulit putih menikmati standar paling tinggi di seluruh Afrika, sering dibanding-bandingkan dengan negara-negara barat di dunia pertama. Sedangkan mayoritas kulit hitam tetap dirugikan dalam setiap tingkatan, meliputi pendapatan, pendidikan, rumah, dan tingkat harapan hidup.
Pada tanggal 13 Mei 1961 mengikuti referendum orang kulit putih, negara ini menjadi sebuah republik dan meninggalkan persemakmurannya Britania. Ratu Elizabeth II tidak lagi menjadi kepala negara dan gubernur jenderal terakhir menjadi presiden negara. Apartheid menjadi kontroversial, mendorong ke arah meluas ke sanksi internasional di investasi dan kerusuhan, serta penindasan dalam Afrika Selatan. Suatu periode panjang penindasan oleh pemerintah, muncullah perlawanan yang kadang-kadang dengan kekerasan, pemogokan demonstrasi, protes, dan sabotase menggunakan bom atau cara lain oleh berbagai gerakan anti-apartheid, terutama oleh Kongres Nasional Afrika atau ANC. Pada tahun 1943, suatu perkumpulan muda yang lebih agresif dan komitmen melancarkan sayap baru yang dipanggil ANC Young Leguat, yang telah banyak melahirkan tokoh-tokoh politik hebat. Pada tahun 1961, Partai Kebangsaan atau National Party di bawah pimpinan Perdana Menteri H.F. Verwoerd mendeklarasikan Afrika Selatan sebagai sebuah republik seleb pemungutan suara rakyat kulit putih. Selepas itu, pemerintah melancarkan segregasi secara memenangi besar-besaran dengan mengharamkan perkawinan berlainan bangsa dan menghendaki setiap rakyatnya mendaftarkan diri berdasarkan bangsa atau warna kulit. Pemerintah Afrika Selatan juga merangkai kebijakan untuk membangun perasingan dan membagi penduduk Afrika kepada negeri-negeri tiruan dengan homeland yang tersendiri dengan janji setiap negeri akan diberikan kemerdekaan. Hampir 3,5 juta penduduk kulit hitam menjadi korban pemindahan ini dan menyebabkan meningkatnya kawasan settingan di Afrika Selatan. Rakyat kulit hitam dijadikan rakyat kelas 2 dengan adanya paslew dan kawalan influx yang dilaksanakan dengan ketat. Ini membangkitkan kemarahan dari pihak ANC dan pada tahun 1949 mereka melancarkan program tindakan yang menolak dominasi kaum kulit putih dan menggalakkan tindakan protes, mogok, dan demonstrasi. Dampak politik apartheid. Orang kulit hitam yang semulanya tidak mengerti kebijakan pemerintahannya, lambat laun mengerti bahwa tujuan sebenarnya adalah diskriminasi rasial atau perbedaan warna kulit. Oleh karena itu, mereka bangkit menghadapkan perlawanan. Tetapi pemerintahan Peter Boat dengan kejam menumpas setiap perlawanan yang terjadi. Banyak tokoh kulit hitam yang dijebloskan ke dalam penjara, seperti tokoh karismatik yaitu Nelson Mandela yang terpaksa mendekam dalam penjara selama 27 tahun. Apartheid menurut bahasa resmi Afrika Selatan adalah Apartheid Ontwikkeling, artinya perkembangan yang terpisah. Memperhatikan makna dari arti apartheid itu kedengarannya yang baik, yaitu tiap golongan masyarakat, baik golongan kulit hitam maupun golongan kulit putih, harus sama-sama berkembang. Namun perkembangan ini didasarkan pada tingkat sosial dalam masyarakat yang pada praktiknya menjurus pada pemisahan warna kulit dan terjadinya penistaan dari kaum penguasa kulit putih terhadap rakyat kulit hitam. Verwoerd menyusun rencana pembentukan homeland yang disebut juga Bantustan. Homeland dilaksanakan dengan diadakannya pembagian kembali Afrika Selatan berdasarkan wilayah kesukuannya. Tiap orang kulit hitam Afrika Selatan diharuskan menjadi warga negara salah satu homeland atau dasar tempat lahirnya. Untuk menetapkan proyek homeland, maka dikeluarkan bantuan biaya untuk perangsangan, termasuk perangsangan untuk memasukkan modal dari luar untuk homeland. Kemajuan-kemajuan kecil pun akhirnya tampak dari proyek ini. Runtuhnya politik apartheid. Pada tanggal 10 Mei 1994 terjadilah sejarah besar di Afrika Selatan. Dalam sepanjang sejarah Afrika Selatan yang menganut politik apartheid, Afrika Selatan memiliki seseorang presiden dari kulit hitam yaitu Nelson Mandela. Nelson Mandela menjabat sebagai presiden selama 5 tahun sebelum digantikan oleh Thabo Mbeki. Nelson Mandela mempunyai jasa besar dalam memperjuangkan kesetaraan hidup antara kulit hitam dan kulit putih. Sebagai aktivis, Nelson Mandela mengikuti African National Congress atau ANC dari tahun 1942. Karena ideologinya yang anti-apartheid, ia menjalani berbagai macam hukuman. Pada tanggal 5 Agustus 1962, Mandela ditangkap dan dipenjara di Johannesburg Fort. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan pada tanggal 25 Oktober 1962.
Bahkan 12 Juni 1964 ia dan sekelompok aktivis lain dijatuhi hukuman seumur hidup. Dalam masa hukumannya, pemerintahan Afrika Selatan menawarkan kebebasan bersyarat, namun ditolak oleh Nelson Mandela yang juga menolak menghentikan perjuangan senjata. Mandela tinggal di penjara sampai dibebaskan pada tanggal 11 Februari 1990 atas perintah dari Presiden Frederick William de Klerk. Pembebasan ini terjadi karena pemerintahan William de Klerk mendapatkan tekanan dari dunia. Pada pemilihan umum di tahun 1994, Mandela terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan pertama yang berkulit hitam. Dari situlah titik puncak kemenangan perjuangan politik anti-apartheid yang telah dilakukan selama 30 tahun. Untuk video lebih lanjut, mari kita saksikan materi YouTube berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sri Dewi Rahayu Nugianti. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan memahami sejarah kontemporer dunia. Karena dengan mempelajari sejarah dunia, maka akan memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap dunia luar. Sejarah kontemporer secara politik didominasi oleh Perang Dingin antara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat. Peristiwa kontemporer yang akan dibahas pada kali ini adalah penghapusan kebijakan apartheid. Kebijakan apartheid tidak begitu asing bagi kita karena hal ini telah dibicarakan oleh banyak orang, bahkan berita-berita di TV pun seringkali membicarakan kebijakan ini. Jika ingin tahu lebih dalam mengenai kebijakan apartheid, tonton video ini sampai habis ya. Bisa kita lihat di sini terdapat kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Selain itu, terdapat juga tujuan pembelajaran pada kali ini. Namun, pada pertemuan kali ini, kita hanya akan fokus pada satu pembahasan, yaitu mengenai apartheid, dimulai dari definisi, perkembangan, hingga penghapusannya. Apa sih apartheid itu? Apartheid merupakan salah satu kebijakan di Afrika Selatan yang mengatur sistem pemisahan yang diterapkan oleh orang kulit putih terhadap orang kulit hitam di Afrika Selatan. Latar belakang. Yang pertama, terjadinya Perang Boer pada tahun 1899 hingga 1902 antara Boer atau Belanda dengan Inggris. Perang pun akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Afrika Selatan lalu dijadikan Dominion Inggris atau Union of South Africa. Yang kedua, adanya anggapan bahwasanya bangsa kulit putih merupakan master race atau bangsa superior dibandingkan dengan bangsa kulit hitam. Pelaksanaan. Sejak pemerintahan baru terbentuk di Afrika Selatan, bangsa asli Afrika Selatan yaitu suku Bantu mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari pihak Inggris. Politik rasialisme atau apartheid yang dirancang oleh Hendrik Verwoerd dilegalkan pada saat pemerintahan Presiden Daniel Francois Malan. Untuk menjalankan kebijakan ini, Verwoerd pun mengeluarkan kebijakan seperti berikut. Yang pertama, mengeluarkan Undang-Undang Pertahanan Pribumi yang melarang bangsa kulit hitam membeli tanah di areal pemukimannya. Yang kedua, membuat permukiman khusus bagi orang-orang kulit hitam yang dinamakan homeland. Dan yang ketiga, mengeluarkan undang-undang mengenai kewajiban bagi warga kulit hitam untuk mendata diri berdasarkan suku. Diberlakukannya politik apartheid ini membuat timbulnya perlawanan dari rakyat Afrika Selatan. Mereka membuat semacam organisasi modern yang diberi nama African National Congress atau ANC. ANC ini merupakan sebuah partai politik yang dibentuk pada tahun 1952 untuk mengalahkan dominasi politik kulit putih di bawah pimpinan Nelson Mandela. Selain Nelson Mandela, ada juga Uskup Agung Desmond Tutu yang sering melakukan perlawanan melalui ceramah-ceramah keagamaannya. Mangosuthu Buthelezi, tokoh partai Inkatha Merdeka, serta Raja Zulu Goodwill Zwelithini yang menginginkan sebuah kerajaan otonom di Afrika Selatan. Pada tahun 1955, ANC ini membuat koalisi gabungan kulit berwarna atau kulit kuning dengan tujuan menggandeng oposisi lain agar lebih kuat. Lalu, koalisi ini pun berhasil mencanangkan Freedom Charter atau yang kemudian menjadi program perjuangan ANC berikutnya. Pada tahun 1970, barulah dunia internasional berhasil menekan pemerintahan Inggris di bawah pimpinan Presiden P.W. Botha dengan melakukan beberapa reformasi dalam politik, terutama undang-undang. Namun, sayangnya, P.W. Botha ini tidak menghapus secara keseluruhan undang-undang apartheid, sehingga suasana di Afrika Selatan semakin kacau. Pada tahun 1976, Homeland akan disiapkan menjadi daerah otonom yang disebut dengan Grand Apartheid. Dalam perkembangannya, terdapat sekitar 10 Homeland di Afrika Selatan. Dengan kata lain, sebenarnya orang-orang kulit putih ini menginginkan penduduk kulit hitam tidak berbaur dan mengganggu kedudukan kulit putih di Afrika Selatan. Pemerintah kulit putih lalu memilih tokoh-tokoh kulit hitam untuk menjadi pimpinan Homeland. Pimpinan ini menjadi boneka orang-orang kulit putih. Tak jarang, pimpinan-pimpinan ini juga berlaku kasar dan semena-mena terhadap orang-orang kulit hitam. Di sisi lain, kalangan orang-orang kulit putih juga sebenarnya ada yang menentang kebijakan apartheid ini. Keadaan kacau seperti inilah yang nantinya diturunkan kepada presiden selanjutnya, yaitu Presiden F.W. de Klerk yang dipimpin pada tahun 1989.
tahun 1960, peristiwa Perang Dingin yang akan berakhir berdampak kepada negara Afrika Selatan. Presiden F.W. de Klerk segera menghapuskan beberapa undang-undang apartheid. Undang-undang pun lalu dihapuskan pada tanggal 21 Februari tahun 1991 dalam sidang parlemen di antaranya. Yang pertama, Land Act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang ditentukan. Yang kedua, Group Areas, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dan orang-orang kulit hitam. Yang ketiga, Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok dan sukunya masing-masing. Lalu, pada tahun 1994 dilaksanakan pemilu multirasial pertama, dan hasilnya Nelson Mandela. Apartheid adalah sebuah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan sekitar awal abad ke-20. Pada awalnya, pemerintahan politik apartheid adalah kemenangan Partai Nasional Afrika saat pemilu tahun 1948. Setelah itu, rezim Partai Nasional Afrika secara resmi mendeklarasikan Afrika Selatan sebagai negara kulit putih dan kelompok ras lainnya tidak memiliki hak politik dan warga negara penuh. Bahkan Perdana Menteri Afrika Selatan menyebutkan bahwa sebuah kesalahan besar jika masyarakat Afrika Selatan hidup dalam kesetaraan dan persamaan hak. Pemberlakuan politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan sejak tahun 1948 menimbulkan gejolak dari dalam negeri. Terlebih lagi, politik apartheid di Afrika Selatan dilaksanakan secara ketat setelah terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh orang-orang kulit hitam. Golongan-golongan kulit hitam menuntut penghapusan politik apartheid yang praktiknya menimbulkan diskriminasi di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Perlawanan rakyat Afrika Selatan terhadap pelaksanaan politik apartheid terus menggema, bahkan diskriminasi terhadap kulit berwarna ini juga dikecam oleh dunia internasional. Salah satu gerakan yang nyata menyuarakan penghapusan politik apartheid adalah ANC yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Meskipun dalam perjuangannya, Nelson Mandela ditangkap dan dipenjara oleh aparat keamanan Afrika Selatan selama 27 tahun. Setelah melalui perjuangan panjang, Presiden Afrika Frederick William de Klerk yang memimpin periode 1989 sampai 1994 akhirnya mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan ekstensi sistem politik apartheid pada tanggal 21 Februari 1991. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.